warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan SPSS. Yang pertama, kita akan buka di Excel terlebih dahulu. Di sini ada datanya yang sudah disediakan oleh Bunila yang untuk diolah menggunakan SPSS. Di sini ada 90 data yang tertera dan 4 variabel. Dan di sini setiap variabelnya mempunyai 3 pernyataan. Di sini kenapa kok ada X1? X1 ini digunakan untuk jumlah dari X1.1, X1.2, dan X1.3. Jadi mari kita jumlah satu persatu sama dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung tekan dari X1.1 sampai X1.3. Jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, ini langsung ditarik aja ya, nanti akan menghasilkan semuanya. Nah, lanjut ke bagian X2.1 sama ya rumusnya, sama dengan sum buka kurung tekan ke X2.1 sampai X2.3 tutup kurung, enter. Jangan lupa ditarik ke bawah. Oke. Selanjutnya ini sama dengan sum buka kurung tarik dari X3.1 sampai X3.3 tutup kurung, enter. Tarik ke bawah ya teman-teman, jangan lupa. Nah, selanjutnya sama dengan sum buka kurung tarik dari Y1.1 sampai Y1.3 tutup kurung, enter. Oke. Karena sudah semuanya. Nah, kita beralih ke SPSS-nya. Kita ke bagian variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, tadi kan variabelnya itu ada 4. Nah, tapi setiap variabel itu ada 3 pernyataan dan tambah 1 itu jumlah semuanya. Jadi kita tulis X1.1, X1.2, X1.3. Jangan lupa X1. Tuh. Terus X2.1, X2.2, X2.3. Jangan lupa X2-nya. X3.1, X3.2, X3.3. Jangan lupa X3-nya. Kemudian Y1, Y2, Y3, dan Y. Oke. Nah, kalau sudah semuanya di sini kan itu karena pastikan type-nya itu numerik karena data yang kita peroleh itu data yang berupa angka. Dan kemudian di sini, nah di sini tuh value itu yang tadi ya teman-teman, yang ini ke Excel. Nah ini yang diisi nanti di value. Yang 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 sama dengan tidak setuju, 3 sama dengan ragu-ragu, 4 sama dengan setuju, 5 sama dengan sangat setuju. Nah, itu kita masukkan ke SPSS-nya. Nah, gini. Oke, kita lanjutkan yang tadi. 1 add 2 tidak setuju, add 3 ragu-ragu, add 4 setuju, 5 setuju. Nah, di sini sudah semuanya. Kita klik OK. Nah, pastikan semuanya itu terisi kayak gitu ya teman-teman. Kita Ctrl C, kemudian kita taruh di sini, gini.
kecuali yang ini ya, yang X1. Lewati gini, gini. Nah, kemudian yang di bagian measure. Yang bagian measure ini kita klik ordinal semuanya. Kemudian tapi kecuali itu ya, kecuali yang data tadi sama tetap itu gak usah. Ini itu scale. Nah, ini tuh bagian ordinal. Ini juga ordinal. Ordinal semuanya kecuali yang penjumlahan, yang data buat penjumlahan. Ini ordinal. Ini scale. Ordinal. Scale. Kalau sudah, kita akan kembali ke data view. Nah, ini kan sudah tertulis ya semuanya teman-teman. Nah, kita kembali ke Excel, lalu kita copy ini datanya. Terus kita klik di sini. Nah, teman-teman, setelah situ jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Kita menggunakan save as. Kita save data yang pertama kita akan menentukan statistik deskriptif. Nah, itu statistik deskriptif itu kita klik analysis, pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frequencies. Kita klik. Ini kita masukkan ke sini semua kecuali yang penjumlahan keseluruhannya tadi. Nah, ini semuanya kita masukkan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ada kan teman-teman. Kemudian kita akan membuat tab. Nah, di sini tuh sudah ada datanya. Kita ke bagian board-nya. Kita akan menyalin data tersebut. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini tinggal disalin yang bagian 25 X1.1 yang sangat setuju itu ini 25, di sini 25. Terus di sampingnya itu 27,8%. Itu bagian persennya. Nah, yang setuju itu 36, persennya 40,0, ragu-ragu 26, sampingnya persennya 28,9. Yang tidak setuju itu 3, persennya 3,3. Sangat tidak setuju. Kenapa kok tidak ada di sini? Karena kalau 0 itu di data SPS itu tidak tertulis. Jadi kita waktu nulis di Word itu kita tulis aja 0. Nah, untuk jumlah keseluruhannya kan tadi semua tabel kan ada 90 data. Nah, 100% dari mana? 100%-nya dari 100% ya dari mana? Dari 100%. Nah, ini X1.2 juga, ini X1.3 juga gitu, dan ini nanti dijumlah dari mana? 77 dari 25 ditambah 28 ditambah 24. Gimana cara menghasilkan persennya di sini? Yaitu ditambah 27,8, 31,1, 26,7. Itu ditambah semuanya nanti dibagi 3. Dibagi 3 dari mana? Dari X1.1, X1.2, dan X1.3. Gitu ya teman-teman. Ini hasilnya 28,53. Dan semuanya juga sama kayak gitu. X1, variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan ini
Y-nya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke bagian ini. Bagian yang kedua ya teman-teman, yaitu uji validitas menggunakan analisis korelasi person product moment ini menggunakan SPSS ya teman-teman. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan hitung. Yang pertama itu analyze, correlate, nah, private. Nah, kita klik person, detailed, oke. Nah, gini. Diulangi berkali-kali ya sampai semuanya itu. Correlate, private. Yang kedua, ini kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, ini ya guys, person, detailed, oke. Lagi analyze, correlate. Ini kita ke angka 3.1 3. Oke, ini dulu juga. Kalau sudah version total, oke. Tinggal satu lagi, correlate. Ini kita kembalikan dulu. Yang terakhir itu yang Y. Nah, persen total, oke. Nah, di sini sudah semuanya. Kita akan menggunakan angka yang mana? Kita akan menggunakan angka yang paling pojok dan ada titik 2-nya. Nah, di sini X1.1 ketemulah R. Hitungnya itu 0,772. Nah, titik 000 ini sama dengan 0, sekian sekian sekian. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, kita akan masukkan ke data tabel Word-nya terlebih dahulu. Nah, gini ya teman-teman. Nah, R hitung di sini ada item pernyataan X1.1, R hitungnya 0,772. Nah, di sini 0,874, 0,732, 0,799. Nah, ini. Nah, di sini kan sudah ada item pernyataan. Dari sini R hitung, R tabel, kondisi signin, kesimpulan. Nah, di sini R hitungnya itu kita menyesuaikan pada SPSS yang tadi kita pakai itu yang bagian angka terakhir yang ada titik 2-nya. Nah, X1.1 di sini ada 0,772. X1.2 itu 0,874, X1.3 di sini 0,764 dan seterusnya. Kita sesuaikan dengan data SPSS ya. Kemudian kita mencari R tabelnya terlebih dahulu. Dan di sini R tabel itu kita cari menggunakan ini. Nah, kita nanti akan menggunakan alfa R 0,05. Di sini ada T-nya 0,05, 0,01, R 0,01. Kita menggunakan tabel T-nya 0,05. Nah, habis itu cara mencari R tabel itu kita words. Nah, di sini cara mencari R tabel menggunakan signifikan yaitu 0,05 dengan N90. Jadi, di sini kita cari total semua data dikurangi 2. Nah, kita lihat ya teman-teman di tabel yang tadi. 90 kurangi 2 jadi 88. Kita cari data 88. Nah, gini. Nah, 210 ya teman-teman. Nah, 0,210. Jadi, di sini di Word bakal ditulis R tabelnya 0,210. Tadi cari R tabel itu N dikurangi 2. N itu jumlah semua data. Nah, di sini jumlah semua datanya itu 90 dikurangi 2. Jadi 88. Nah, di sini ini nanti kondisi R hitung
lebih besar daripada R tabel. Kan di sini R itu memang lebih besar dari R tabel. Terus sigma 0,00 lebih kecil daripada 0,5. Dan di sini kesimpulannya itu valid. Nah, gitu ya teman-teman. Kenapa kok valid? Karena sigma lebih kecil daripada alfanya itu tadi 0,05. Oke. Yang selanjutnya, yang nomor 3, kita akan menguji hasil reliabilitas data menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Nah, di sini ini untuk masing-masing variabel ya teman-teman. Jadi masing-masing variabel gimana maksudnya? Jadi X1 intensitas layanan konseling Islami, X2 kualitas relasi konselor dan klien, 3 X3 pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling, dan Y kesejahteraan psikologi mahasiswa. Jadi setiap variabel kita hitung. Oke. Kita akan menggunakan Cronbach's-Alpha 0,6. Jadi selanjutnya analyze skill. Kita model pilih alpha, terus kita oke. Nah, gini. Paling bawah ini yang kita pakai Cronbach's-Alpha. X1 itu atau dulu sampai selesai. Skill. Jangan lupa pastikan alpha, klik OK. Release. Scale. X3. Nah, klik OK. Lagi terakhir. Scale ini. Kita ambil ini dulu. Tarik alpha, klik OK. Nah, sudah teman-teman ya. Sudah kita hitung semuanya, dihitung SPSS, kita masukkan datanya ke ini, ke Word terlebih dulu. Nah, kemudian yang X1 itu intensitas konseling Islami itu 0,720. Nah, di sini bisa dikatakan variabel itu 0,720 lebih besar daripada 0,6. Makanya bisa dikatakan reliable. Untuk X2 dan X3 dan seterusnya itu dilakukan dengan hal yang sama. Dan selanjutnya adalah uji normalitas plot. Dan yang kedua itu normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, oke, jangan kita analyze regression, kita pilih linear. Nah, di sini kita isi Y. Nah, kita isi Y. Nah, di sini kita pilih yang bagian jumlah-jumlahnya aja. Nah, ini variabel bebas, ini independen. Nah, di sini kita pilih bagian totalnya aja, X1, X2, dan X3. Karena variabelnya ada 3. Terus, jangan lupa kita klik plot. Nah, normal, kita centang normal probability. Terus continue. Terus kita klik OK. Nah, sini sudah ada ya teman-teman. Nah, nanti ada gambar seperti ini.
ini hasilnya uji normalitas probability plot. Nah, ini kita masukkan ke data Word terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini. Nah, di uji normalitas ini kalian cuma mengamati sebaran titik relatif tersebut untuk mengikuti bentuk garis atau diagonal, terus diagonal atau garis miring. Nah, jika garis-garis titik-titik ini mengikuti garis lurus diagonal di sini, maka distribusi mereka itu dikatakan normal. Jika tidak, maka distribusi mereka itu tidak normal. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita akan klik analyze. Kemudian kita regression, mana nih regression? Nah, kita pilih linear lagi. Nah kita ambil untuk ini. Nah, ini tetap sama ya teman-teman. Nah, kita pilih save. Ini kita tentang bagian understand and standardize. Nah, kemudian kita continue, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah kan teman-teman. Ada lagi, kita analyze lagi. Kita pilih non parametric test, kita pilih legacy loss, kita pilih one sample KS. Habis itu kita klik. Nah, di sini yang kita masukkan adalah nilai yang terakhir. Ini di sini. Nah, di sini terus kita normal. Habis itu kita oke. Nah, di sini muncul data gini, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Gitu ya teman-teman. Kita akan ambil hasilnya itu dari synthetic to tail. Jadi 0,048. Nah, di sini ini adalah nilai dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, gitu. Nah, kita akan kembali ke Word-nya. Nah, karena nilai 0,048 lebih besar daripada 0,05, maka variabelnya berdiri dengan normal. Nah, karena nilai 0,48 lebih besar daripada 0,05, maka variabel berdiri normal. Dan yang selanjutnya adalah nomor 5, kita akan menguji hipotesis analisis regresi linear berganda. Nah, di sini kita akan klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, ini biarkan tetap sama, kita pilih OK. Nah, di sini ada regression, mana nih teman-teman? Ada regression. Nah, ada hasil dari ini semuanya, ada di sini semuanya. Ini yang bagian uji analisis regresi linear berganda itu masuk ke koefisien A. Nah, di sini datanya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita unstandardized B yang ini. Nah, konstantnya itu nilainya 1,278. Nah, kemudian X1 min 0,079 dan X2 0,672 dan X3 0,160. Nah, kemudian kita masukkan
kebersamaan umum yang ada di sini, yaitu Y sama dengan A tambah B1 kali E1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Nah, di sini Y sama dengan 3,869 tambah B1 0,9 X1 plus 0,672 X2 plus 0,160 X3. Nah, di sini kita sudah menyamakan semuanya. Gini, ini persamaan umum dari analisis regresi linear berganda. Nah, ini ya teman-teman. Nah, uji yang kedua itu uji simultan F. Nah, di sini kita akan menggunakan nih uji hipotesis itu, uji simultan F itu sini akan ada H1 dan H0 dan ada juga disitu akan disebutkan dengan H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, gitu. Kita menggunakan data ANOVA. Nah, kemudian di sini kita salin dulu terlebih dahulu tabelnya. Dari sini diketahui kolom F itu nilai F hitung. Nah, diperoleh nilai dengan 19,046. Bernilai positif. Nah, kita akan mencari F tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini F tabelnya itu diperoleh dari DF1 sama dengan jumlah semua variabel dikurangi 1. Atau 4. 4 dari mana jumlah variabelnya? Yaitu X1, X2, X3, dan Y. Dikurangi 1 sama dengan 3. Dan DF2 sama dengan N dikurangi jumlah semua variabel. N di sini jumlah semua data yang kita pakai tadi yaitu 90. Jumlah variabelnya tadi itu 4. Jadi 90 kurangi 4 itu 86. Dan di sini F tabelnya itu yaitu 86. Mari kita cari 86. Nah, kita akan menggunakan tabel di sini. Nah, tadi kan DF1-nya itu 4. Yang atas itu DF1, yang sini itu DF2. Dan 4 kita cari ke 86. Nah, sini DF4 86. Oh, tadi itu 3. Maaf teman-teman, maaf. Tadi itu FDF1-nya itu 3. Nah, kita turun ke bawah cari yang 86. Nah, di sini diketahui F tabelnya 2,71. Oke, kita kembali ke Word terlebih dahulu. Nah, diketahui F tabelnya 2,71, maka nanti itu menjelaskan bahwa F itu lebih besar daripada F tabel. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling, kualitas relasi konselor dan klien, intensitas layanan konseling Islami secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan psikologi mahasiswa. Gitu. Ya teman-teman. Oke, yang ketiga kita akan uji koefisien determinasi. Nah, di sini uji dan yang ketiga itu uji koefisien determinasi R2. Nah, di sini hasilnya itu sudah ada di SPS yang kita kerjakan tadi. Kita menggunakan model summary. Nah, ini kalian pindah semuanya. Berarti R square-nya di sini tuh 0,399. Nah, oke, langkah selanjutnya itu di sini 0,399% dikali 100% menjadi 39,9%. Nah, di sini hal ini menunjukkan bahwa presentasi pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling, kualitas relasi konselor dan klien, intensitas layanan konseling Islami, variabel independen terhadap kesejahteraan psikologi mahasiswa. Variabel dependennya sebesar 39,9% atau variabel independennya. Nah, ini digunakan
yang digunakan untuk menjelaskan sebesar 39,9 terhadap variabel dependennya, sedangkan sisanya 60,1% itu variabel dependen, yaitu variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, oke. Nah, variabel yang selanjutnya yaitu uji parsial T. Nah, di sini kita akan menggunakan data di SPS yaitu coefficient. Kita pindahkan data di SPS ini ke Word terlebih dahulu, kemudian kita mau mencari di sini kan udah ada T hitungnya, kita akan mencari di tabelnya. T tabelnya itu N kurangi K atas 90 kurangi 4 jadi 86. Nah, kemudian kita akan lihat berapa T tabelnya terlebih dahulu. Kita menggunakan yang T 0,05, ini DF. Kita akan mencari yang angka 86. Nah, kita mencari 86 ini ya teman-teman. Nah, di sini 1,98861. Oke, kemudian kita kembali ke sini dulu. T tabelnya kan sudah diketahui yaitu sebesar 1001.98861. Nah, ketika nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, maka H1 diterima dan begitu pun sebaliknya. Begitu. Jadi kesimpulannya di sini yang X1 itu HO T hitungnya 3.027, T tabelnya 1.98861, maka HO tidak terdapat pengaruh klien instansi konseling Islami terhadap kesejahteraan psikologi mahasiswa. Dan HA terdapat pengaruh klien intensitas layanan konseling Islami terhadap kesejahteraan psikologi mahasiswa. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya itu tetap sama, dilakukan dengan cara yang sama. Oke, sekian dari saya. Langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.